selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini kita kembali berjumpa lagi dengan rasa bergembira. Pada hari ini kita akan memulai renungan kita, yaitu dengan topik rindunya Allah untuk menolong. Pertama-tama mari kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita tenangkan hati kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, puji dan syukur ya Tuhan atas berkat dan perlindungan-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan renungan kami di pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami rindu akan kasih-Mu, kami rindu kepadamu. Kiranya ya Tuhan, Engkau selalu senantiasa memberkati kami dan melindungi kami, serta menjauhkan daripada kami segala mara bahaya. Ya Tuhan, tak lupa juga kepada kedua orang tua kami, berkatilah mereka dan lindungilah mereka. Berikan mereka kesehatan supaya mereka dapat melanjutkan aktivitas yang akan mereka lakukan. Dan tak lupa juga kepada saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Sertailah mereka dan berkatilah mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi untuk kita semua, anak-anak yang terkasih. Baiklah, pada pagi hari ini topik renungan kita ialah rindunya Allah menolong. Kutipan kitab suci kita yaitu dari Lukas 14 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita sama-sama membaca kitab suci. Pada suatu hari Sabat, datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur? Meskipun pada hari Sabat mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita telah mendengarkan Injil Tuhan, yaitu dari Lukas 14 ayat 1 sampai dengan 6, di mana dalam Injil ini menceritakan bahwa Yesus pada hari Sabat menyembuhkan orang lain, yang berarti pada hari Sabat Yesus bekerja. Seandainya ada seorang dokter, saya akan menceritakan sedikit. Seandainya Anda seorang dokter, apa reaksi Anda jika di hari libur Anda diundang seorang untuk makan di rumahnya? Lalu saat sedang makan, tiba-tiba datang seorang yang sakit yang minta diobati saat itu. Sangat mungkin
Anda menolaknya permintaan dengan alasan bahwa saat itu dan tempat itu bukanlah saat dan tempat untuk pengobatan. Lalu kita sarankan dia untuk datang di tempat praktik kita dan pada hari itu juga. Kurang lebih seperti itulah kisah Yesus di atas. Pada hari Sabat, ia sedang makan di rumah salah seorang pemimpin Farisi. Tiba-tiba seorang sakit busung air. Reaksi Yesus saat itu dan di situ juga ia menyembuhkannya. Ia tidak mengulur-ngulur waktu untuk menolongnya. Padahal kalau kita pikir, bisa saja Yesus menyuruhnya datang esok harinya. Karena si sakit busung air itu memang sudah sekian lama mengidap sakitnya. Jadi baginya menunggu sehari bukan masalah. Lebih lagi, Yesus sendiri akan jauh lebih aman karena tidak dianggap pelanggaran hukum saat yang harus dihukum. Jadi lihatlah betapa mendesaknya kerinduan Allah untuk menolong dan menyelamatkan kita sesungguhnya. Allah itu lebih rindu untuk menyelamatkan kita daripada kerinduan kita untuk diselamatkannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur ya Tuhan, Engkau masih menyertai kami hingga pada pagi hari ini. Sehingga ya Tuhan, kami masih dapat mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, bimbinglah kami dan tuntunlah kami untuk selalu melakukan hal yang Engkau kehendaki, sehingga dapat membahagiakan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Pada hari ini renungan kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Bye bye, selamat pagi.